Berbeda dengan Rian, Baikuni menjadi pembunuh karena terdorong untuk membalas dendam terhadap perasaan kalah dan tidak berharga yang ada dalam dirinya yang terjadi di masa kecilnya. Hal inilah yang menyebabkan Baikuni tekun belajar membunuh secara lebih rapi daripada Rian Jombang. Halo guys, nama aku Jumina Najah. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum lanjut, kalau video ini merupakan video pertama yang kamu tonton di channel aku, selamat datang. Tiap minggu aku upload video tentang misteri, konspirasi, dan kriminal. So, kalau kamu suka dengan topik-topiknya, please banget subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu jadi orang pertama yang tahu video aku diupload. So guys, sebelumnya aku mau mohon maaf kalau kamu dengar suara burung-burung, suara sapi, suara ayam, dan berbagai suara-suara binatang lainnya karena aku sedang ada di kampung. So kamu tahu sendiri di kampung tuh pasti banyak sekali binatang-binatang peliharaan kayak ternak dan lain sebagainya. Aku udah cari waktu yang bagus malam. Cuman kalau malam lightingnya nggak bagus, jadi sekarang aku sedang pakai lighting matahari. So aku berharap kalian tetap bisa menikmati serial killer, predator, pedofilia paling mengerikan di Indonesia. Baikuni atau yang lebih akrab disebut Babe merupakan pria kelahiran 1961. Dia adalah tersangka pembunuhan berantai yang disertai dengan pelecehan seksual dan mutilasi. Babe diduga telah melakukan sodomi sejak tahun 1993 hingga tahun 2010 dengan rentan usia korban dari usia 4 sampai 14 tahun. Kenangan hidup yang pahit menjadi dorongan yang sangat kuat bagi Babe untuk menjadi predator seksual paling mengerikan di Indonesia. Jika korban menolak, tak berpikir panjang, Babe akan menghilangkan nyawa setiap korbannya. Bahkan untuk menghilangkan jejak, Babe akan melakukan tindak mutilasi secara kejam, lalu memasukkan potongan-potongan anak tersebut ke dalam sebuah kardus, lalu membuangnya ke berbagai titik di Jakarta. Tapi sepandai-pandainya Baikuni menutupi kejahatannya, akhirnya terbongkar juga. Baikuni tertangkap setelah adanya pengaduan dari salah satu orang tua korban, yaitu korban yang bernama Ardiansyah. Ardiansyah sendiri ditemukan tewas terpotong-potong pada tanggal 8 Januari 2010 dan kepalanya ditemukan sehari kemudian. Berawal dari penemuan kardus ini, polisi langsung melacak asal-muasal kardus tersebut. Dibekuklah Babe di rumah sederhananya di Pulau Gadung. Untuk mengungkap siapa saja korban Babe, polisi menggelandang Babe ke kampung halamannya di Magelang. Sebab ia kerap terlihat membawa anak-anak pulang ke Magelang. Baikuni sendiri ditangkap di kediamannya di Gang Masjid Haji Dalim, Jakarta Timur pada 9 Januari 2010. Babe sendiri pernah dihukum 2 tahun penjara atas kasus penculikan anak perempuan. Setelah dihukum 2 tahun, ia keluar dari penjara, namun itu tak membuatnya jera. Setelah keluar, ia kembali beraksi. Babe juga pernah membunuh anak berusia 12 tahun di Purwokerto dan memutilasinya. Bahkan kepala korban ia bawa dari Purwokerto ke Jakarta demi menghilangkan jejak. Dalam pengakuannya, ada 14 anak yang sudah ia bunuh, 4 diantaranya dimutilasi. Pada tanggal 6 Oktober 2010, Baikuni akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Timur. Lalu Baikuni melakukan banding dan kasasi, namun Mahkamah Agung tetap menjatuhkan hukuman mati karena menilai aksi kejahatan Baikuni sangat kejam dan membahayakan. Bagian yang paling mengerikan menurut saya pribadi dari tindak kejahatan Babe adalah pengakuannya yang mengaku bahwa ia merasa senang saat melihat korban-korbannya ketakutan dan kesakitan. Menurut pengacara Babe, Haposan Hutagulung, saat memberikan kesaksian ini, Babe berada pada kondisi yang
sehat, normal, tanpa tekanan, sehingga pihak kepolisian menyimpulkan bahwa dalam melakukan aksi kejahatannya, Babe dalam keadaan normal, bukan gila atau mengalami gangguan jiwa. Pengakuannya singkat, tapi kalimatnya jelas tanpa ada pemaksaan, hanya saja untuk mengingat detil waktu dan tempat-tempat ia menyebar kardus-kardus mutilasi tersebut. Ia masih butuh waktu untuk mengingatnya. Guys, rasanya tidak adil kalau kita hanya melihat aksi Baikuni hari ini, atau kita hanya melihat kejahatannya saja. Saya merupakan orang yang sangat-sangat percaya bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, mulai dari kejahatan, kebaikan, perilaku buruk, perilaku menyimpang, perilaku baik, semua merupakan rentetan kehidupan dan rentetan masa lalu. So, kenapa Baikuni bisa menjadi predator seksual paling mengerikan? Aku percaya banget bahwa dia memiliki rentetan masa lalu yang cukup mengerikan. So, aku mau ajak kalian ke masa kecil Baikuni. Babe merupakan pria yang melakukan kejahatannya pada usia 49 tahun. Ia menjadi penyuka bocah sesama jenis, penjagal sadis, dan ketagihan dalam melakukan setiap aksi kejahatannya. Ternyata banyak hal memilukan yang ia alami semasa kecil. Semasa kecilnya, Babe kerap menerima perlakuan kasar secara verbal dari orang-orang di sekelilingnya. Babe merupakan anak yang tidak berprestasi dalam dunia pendidikan. Bahkan Babe merupakan anak yang tidak naik kelas dan memutuskan berhenti sekolah hingga kelas 3 SD. Guys, bahkan orang tuanya sendiri mengatakan, Babe, kamu ini orang yang bodoh. Kenapa kamu bisa tidak naik kelas seperti teman-temanmu? seperti itu kira-kira yang diucapkan orang tua Babe kepada Babe. So guys, hingga akhirnya suatu hari Babe merasa jenuh, merasa lelah, merasa jengkel, dan akhirnya ia memutuskan untuk hijrah dari Magelang ke Jakarta pada usia 12 tahun. Dari sini aku menggarisbawahi bahwa Babe melakukan tindakan melarikan diri dari kedua orang tuanya karena dia merasa hina, bodoh, tidak berharga, hingga akhirnya dia melarikan diri dari rumah dan orang tuanya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita punya adik atau anak-anak, kita terus tumbuhkan rasa bahwa dirinya itu berharga dengan cara mendukung apapun kelebihannya dan mulai melupakan kekurangannya, memberikan kesadaran bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Cukup maksimalkan apa yang menjadi kelebihanmu. Nah, setelah mengalami perlakuan kasar secara verbal oleh orang-orang terdekatnya di Magelang, akhirnya Babe hijrah ke Jakarta pada usia 12 tahun. Di Jakarta, Babe menggelandang di lapangan benteng. Nah, masa menggelandang itu, Babe mendapat perlakuan kasar secara seksual. Babe menjadi korban sodomi oleh seorang lelaki. Dia sempat menolak, tapi karena dipaksa dan diancam oleh sebilah pisau, jadi akhirnya Babe tidak berkutik. Selanjutnya, episode kehidupan Babe berlanjut dengan pertemuannya dengan seorang pria bernama Cuk Saputra. Nah, Cuk Saputra inilah yang kemudian mengadopsi Babe dan mengajak Babe ke kampungnya di Kuningan, Jawa Tengah. Di Kuningan ini kemudian Babe diberikan pekerjaan sebagai seorang penggembala kerbau. Saat usianya menginjak usia 21 tahun, Cuk Saputra kemudian memperkenalkan Baikuni dengan seorang gadis bernama Era. Kemudian keduanya dijodohkan dan menikah. Namun, selama menikah, keduanya tidak pernah melakukan hubungan seksual layaknya suami istri. Saat Era mengajak berhubungan, Babe mengaku tidak bergairah dengan perempuan. So, Era akhirnya tidak pernah melakukan hubungan seksual sampai ia meninggal dunia. Setelah istrinya meninggal, Baikuni kemudian memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan membangun usaha sebagai pedagang rokok dan memelihara anak jalanan. Ada juga sumber yang mengatakan bahwa setiap anak jalanan yang ia pelihara, benar-benar ia pelihara dengan baik. Ia mandikan, ia berikan makan,
dan ia tidak membunuh anak-anak yang ia pelihara. Guys, rasanya tidak lengkap kalau kasus-kasus kriminal namun kita tidak melihat atau mendengar bagaimana pendapat para kriminolog memandang masalah penyimpangan seksual yang korbannya dimutilasi. Kali ini kita akan sama-sama mendengar pendapat kriminolog UI dan para penyidik. Kita bakalan membandingkan kasus antara Rian Jombang dengan Baikuni. Rian Jombang seorang homoseksual yang kemudian membunuh para korbannya lalu memutilasi. Rian Jombang merupakan kasus yang sangat heboh di seantero negeri. Kamu pasti pernah dengar kasus ini. Namun kalau kamu mau aku menceritakan kasus Rian Jombang, karena aku tahu di antara kita lebih senang diceritakan daripada membaca, kamu tinggal komen aja di bawah kalau kamu ingin aku menceritakan ulang kasus Rian Jombang. Apa bedanya Rian Jombang dengan Baikuni? Kriminolog UI Prof. Adrianus Meliala dan Ajun Komisaris Danang, penyidik kasus Rian Jombang dengan Baikuni, sama-sama menjawab keji dan rumit. Rian adalah pribadi yang rumit, sedangkan Baikuni adalah orang yang keji. Rian berstandar ganda karena dipicu orientasi materi yang sangat tinggi akibat konsumtivisme. Sedangkan Baikuni lebih keji dari Rian sebab memilih anak-anak sebagai korbannya. Rian berstandar ganda karena dipicu orientasi materi yang tinggi akibat konsumtivisme. Sedangkan Baikuni dinilai lebih keji karena memilih korbannya adalah anak-anak. Rian menjadi pembunuh karena terseret oleh gaya hidup yang sangat mahal yang sebenarnya tak mampu ia jangkau. Lama-lama penghargaan Rian terhadap orang lebih rendah jika dibandingkan penghargaannya terhadap harta. Berbeda dengan Rian, Baikuni menjadi pembunuh karena terdorong untuk membalas dendam terhadap perasaan kalah dan tidak berharga yang ada dalam dirinya yang terjadi di masa kecilnya. Hal inilah yang menyebabkan Baikuni tekun belajar membunuh secara lebih rapi daripada Rian Jombang. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa ketamakan pada materi dan semangat membayar kekalahan dengan impian meraih kesuksesan absolut bisa membuat orang menjadi keji dan rumit. Babe dijatuhi hukuman mati pada 2010, namun hingga kini Babe masih mendekam di penjara menunggu kapan hari eksekusinya tiba. Apakah Baikuni layak mendapat hukuman mati atau ada hukuman yang lebih pas untuk Baikuni, misal terapi kejiwaan sehingga trauma masa kecilnya bisa sembuh sehingga dia bisa hidup secara normal, atau ada hukuman yang lebih pantas untuk Baikuni? Apa pendapatmu guys? Please banget komen di bawah karena aku mau tahu banget apa pendapat kamu tentang kasus predator pedofilia paling mengerikan di Indonesia. So guys, demikian tadi kasus Baikuni. Aku harap kita bisa ambil semua hikmah yang ada di dalamnya. Terakhir, kalau kamu suka video ini dan kamu ngerasa video ini bermanfaat, please banget klik like-nya, share video ini ke teman-teman kalian supaya kita semua sadar pentingnya rasa berharga dalam diri anak-anak atau adik-adik kita. So, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Kita bisa berteman di Instagram dan Facebook di Jumina Naja. Terima kasih, saya Jumina Naja. Thank you and see you. Namun selama menikah keduanya tidak pernah melakukan hubungan seksual layaknya suami istri. Babe mengaku tidak bergairah saat berhubungan seks dengan perempuan. So, Era akhirnya tidak pernah melakukan hubungan seksual sampai ia meninggal dunia. Aduh, konten dewasa guys. Aku percaya banget bahwa dia memiliki rentetan masa lalu yang cukup mengerikan.